Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih tetap dengan materi nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Kita mau lihat. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai satu sama yang lain. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kelima silanya. Tidak bisa Pancasila dikatakan Pancasila kalau hanya ada sila satu. Tidak bisa Pancasila ada 4 sila yang lain tapi sila satu tidak ada, juga tidak bisa. Jadi setiap sila ini saling berkaitan. Walaupun setiap sila memiliki nilai-nilai luhur masing-masing, hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, anak-anak, sebagai bangsa yang berpedoman dan berdasarkan pada Pancasila, perilaku masyarakatnya itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena di setiap sila saling berhubungan. Satu perilaku dapat mencerminkan lebih dari satu sila. Nah, kita lihat gambar ini. Di gambar ini misalnya seorang kakak sedang mengajari membaca atau sedang menceritakan sebuah dongeng misalnya kepada adiknya. Nah, sikap seorang kakak ini kira-kira dia mencerminkan sila berapa? Sila pertama, 2, 3, 4, atau kelima, atau bahkan semua sila, ya kan? Terus kemudian, wah, ada 2 bersahabat sedang naik sepeda bareng. Mungkin si Tono yang punya sepeda, nah temannya si Dani nggak punya sepeda. Bagaimana caranya biar bisa bersenang-senang bersama? Ya sudah, berboncengan saja. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa? Apakah sila 1 dan sila kedua dan sila ketiga, atau bahkan kelima-limanya? Kemudian ada teman yang saling berbagi makanan saat jam istirahat, atau di kampung sedang ada gotong royong bersama. Nah, ini sesuai dengan sila berapa saja? Ibu bilang berapa saja berarti apa? Tidak hanya satu sila, ya. Itu mencerminkan lebih dari satu sila. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beberapa sila, antara lain sebagai berikut contoh-contohnya. Nah, bersama keluarga memutuskan untuk berbagi tugas membersihkan rumah saat hari libur. Nah, kira-kira saat bersih-bersih bersama berbagi tugas itu mencerminkan atau merupakan pengamalan sila keberapa? Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa Bu kok masuk sila keempat? Nah, ternyata yang namanya berbagi tugas nggak mungkin langsung keroyokan. Bisa aja kalau langsung tidak ada dibagi-bagi, main pilih pasti biasanya mungkin. Ada yang pilih nyapu 2 orang, tapi nggak ada yang mau cuci piring. Atau ada yang pilih mau siram tanaman karena suka main air, tapi nggak ada yang mau mengepel. Nah, nggak mungkin kan? Namanya berbagi tugas itu artinya duduk bersama, diskusi, diputuskan keputusannya seperti apa, ya. Dan itu termasuk dengan masuk dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bersama keluarga memutuskan berbagi tugas ini juga merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena rukun. Satu dengan yang lain tidak saling iri, sudah dibagi tugas sama-sama, menerima dengan sukarela, melakukan bersama-sama di hari yang sama, di waktu yang sama dengan penuh sukacita. Kemudian juga merupakan pengamalan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembagian tugas yang namanya dibagi tugasnya itu berarti adil. Nah, dan saling menghargai pekerjaan satu dengan yang lain. Pasti papa mama pekerjaannya akan lebih berat dong daripada anak-anaknya. Nah, itu pembagian tugas yang sesuai
dengan kemampuan anak atau setiap orang anggota keluarga tersebut. Nah, ini contohnya yang pertama. Contoh berikutnya, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Nah, mungkin kalian di kompleks perumahan kalian, di rumah kalian punya tetangga yang berbeda keyakinan dengan kalian. Nah, kalau kalian bisa saling menghormati, tetap rukun bersama nih, misalnya ada contoh seorang suster, berarti Katolik ya, berjalan dengan entah ini mungkin temannya atau siapa, berkerudung juga. Nah, ini menunjukkan identitasnya dia seorang Muslim atau Islam. Nah, tapi mereka rukun, menjaga kerukunan. Nah, ini merupakan ini merupakan pengamalan sila keberapa atau keberapa saja. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Masing-masing ini mempunyai iman kepercayaan mereka masing-masing dan memegang kepercayaan mereka. Dan masing-masing tapi saling menghormati satu dengan yang lain, agama dan kepercayaan orang lain, ya kan? Nah, dengan menghormati kepercayaan orang lain itu artinya ada satu persatuan, kerukunan, persatuan Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai orang lain, kemudian saling memahami, ya kan, punya rasa tenggang rasa. Nah, ini keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang berikutnya, tertib lalu lintas saat berkendara di jalan raya merupakan pengamalan sila yang berapa saja? Kita lihat, persatuan Indonesia kok bisa masuk ke dalam nilai-nilai sila yang ketiga, persatuan Indonesia? Ya, karena mereka kompak dan merasa harus mentaati peraturan. Coba bayangkan kalau mereka tidak merasa bahwa tidak memiliki daerah mereka. Jadi kalau mereka tinggal di kota, tidak memiliki kota tersebut, apa pentingnya sih harus mentaati peraturan? Toh ini bukan tempat tinggalku, bukan daerah wilayahku. Wah, gimana? Pasti bermacam-macam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tapi karena merasa memiliki dimanapun mereka berada, akhirnya ada ketertiban. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau merasa kita mengatur orang lain itu lelah dan ternyata butuh sesuatu yang keteraturan, lakukan itu biar orang lain juga bisa melakukan terhadap kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita ini berlakukan adil, juga ya lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Setiap aturan harus kita kerjakan, ya. Contoh berikutnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Wah, kalau ini merupakan pengamalan sila yang keberapa ya? Persatuan Indonesia. Oh iya, masuk sila yang ketiga. Kenapa ya? Oh, karena bergotong royong itu kan sebenarnya mereka bukan tukang bangunan, Bu. Mereka nggak dibayar, tapi mereka mau sukarela melakukannya. Nah, kompak. Orang kalau nggak bersatu, nggak kompak, nggak mungkin bisa melakukan gotong royong memperbaiki jalan. Oke, good. Kemudian sila berapa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mereka saling memahami, saling mengisi, saling melengkapi. Karena mereka membutuhkan jalan itu juga bersama-sama. Bisa nggak salah satu dari mereka bilang, aku nggak bisa, aku nggak sempet, aku sibuk? Bisa. Tapi kenapa mereka melakukan? Karena mereka juga butuh jalan tersebut. Yang kelima, juga masuk pengamalan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mereka ingin di kampungnya mereka, di desanya mereka ingin maju, pasti mereka juga mau melakukan sesuatu untuk kampung mereka. Wah, nggak ada jalan, ya sudah mereka mau bergotong royong membangun jalan. Jangan sampai kita menuntut hak kita, ingin punya jalan yang bagus di tempat tinggal kita, tetapi kita nggak mau membantu atau nggak mau bergotong royong memperbaiki jalan. Wah, menuntut haknya tapi tidak mau melakukan kewajiban. Jangan pernah kita melakukan hal yang seperti itu ya. Itu artinya kita tidak atau belum bisa bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang dari contoh-contoh tadi kita mau lihat nih, kita mau mengidentifikasi dari gambar berikut. Ada anak-anak kecil sedang membagi-bagikan sesuatu, kayaknya itu bukan berbagi tapi mereka entah itu menjual barang atau apa, tapi ada kantong atau kotak yang mereka bawa, itu tulisannya donasi, ya kan? Nah, berarti itu kegiatan berdonasi
mungkin untuk sumbangan sosial, aksi sosial untuk sesuatu, ya kan? Nah, kegiatan apa yang dilakukan dari gambar berikut? Nah, itu tadi kegiatan aksi sosial ya, kegiatannya. Nah, dari kegiatan gambar tersebut, kira-kira mencerminkan beberapa sila dari Pancasila kan? Nah, yaitu merupakan pengamalan sila berapa saja? Kita lihat ya. Kalau berdonasi itu biasanya aksi sosial karena ingin membantu sesama. Berarti sila keberapa? Oke, good. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mereka anak-anak kecil ini kompak. Satu dengan yang lain mau melakukan kegiatan yang sama. Dan orang-orang yang ingin membantu berdonasi juga mau merelakan hatinya. Nah, kalau orang kompak itu apa? Persatuan Indonesia. Oke. Ya, ada yang bilang, Bu, kalau sila satu bisa, sila satu masuk apa? Saling menghormati, ya kan, saling menghormati. Dan kalau kita merasa punya keimanan, terus kemudian kita berketuhanan, pasti kita punya belas kasih. Nah, belas kasih itulah yang muncul sehingga orang punya inisiatif untuk melakukan aksi kemanusiaan. Oke, gambar berikutnya. Ada dua gambar, tapi kegiatan yang sama. Kira-kira kegiatannya ini ada bapak-bapak yang memakai kaos pemilu 2014. Wah, jauh. Oh, ini pemilu, pemilihan umum, pemilihan wakil rakyat atau mungkin pemilihan presiden ya. Kegiatan apa yang dilakukan dari gambar berikut? Kegiatan pemilu ya. Kegiatan dari gambar tersebut mencerminkan beberapa sila Pancasila, yaitu merupakan pengamalan sila yang keberapa yang pasti, yang terutama adalah sila yang keempat. Ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena semuanya satu dimusyawarahkan ya, dengan cara pemilihan. Jadi tidak keroyokan, berebutan menunjuk seseorang, tapi kita tinggal memilih mana suara yang terbanyak, itu nanti yang menang. Kemudian apa lagi? Selain sila yang keempat, sila yang ketiga, Bu, persatuan Indonesia ya, betul. Apa? Kalau kita tidak bersatu, rakyat Indonesia tidak bersatu, tidak akan terjadi pemilu yang tertib yang seperti ini. Karena mereka pengen egois, ya kan? Mereka egois, kemudian pasti pengen yang duluan, atau mereka akan lihat orang lain melakukan sesuatu, merasa bahwa semua orang curang, wah berantakan. Tapi ini terlihat kan teratur. Nah, karena mereka rukun, ada persatuan. Kemudian sila berapa lagi? Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Apa maksudnya di sini? Bahwa mereka saling menghargai pendapat orang lain. Iya, menghargai pendapat orang lain saat apa? Saat kita punya pilihan A, kemudian lihat orang lain atau kita paham dan sedikit mengetahui kira-kira orang ini memilih pilihan yang mana, kita tidak memusuhi. Jangan sampai pasti dia pilihnya B, padahal aku nggak mau berteman sama dia. Nggak boleh. Beda pilihan boleh, tapi persaudaraan tetap. Menghargai pilihan orang lain itu yang terutama. Jadi sila ketiga, 4, dan 5 ya. Paham dari sini ya, dari contoh-contoh tadi dan dari dua gambar yang bisa kita identifikasi barusan. Nah, berikut beberapa kegiatan ya. Mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Nah, ini setiap tanggal 17 Agustus pasti ada upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di sekolah kita yang biasanya ikut upacara bendera tepat di tanggal 17 Agustusnya adalah anak-anak kelas 6, kemudian SMP, SMA. Nah, kalau kita di SD biasanya upacaranya memang tidak tepat di tanggal 17-nya, tapi di hari Senin yang mendekati tanggal tersebut ya. Kemudian ada kegiatan berikutnya, mengikuti rangkaian kegiatan atau lomba-lomba dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, tahun ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kemudian ada kegiatan yang lain, memasang bendera merah putih selama bulan Agustus 1 bulan penuh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing? Mantap, yang sudah memasang keren. Kalian benar-benar menunjukkan rasa cinta tanah air kalian.
mencintai di mana tanah kelahiran kalian. Bu, buat yang belum, tidak usah sedih, pasang sekarang juga, tunjukkan bahwa kalian mempunyai jiwa nasionalisme. Kemudian yang berikutnya, bangga dengan budaya dan ciri khas kedaerahan yang ada di Indonesia. Maksudnya Bu, kalian bangga dengan suku yang kalian miliki, dengan asal daerah kalian. Tapi kalian juga bangga dengan suku yang lain yang kalian lihat itu kayaknya keren. Ya kan, kalian ikut bangga dengan suku teman kalian, saudara kalian, dengan budaya dan adatnya mereka. Nah, ini merupakan dari 4 kegiatan ini, itu merupakan salah satu bukti dari cinta tanah air. Kenapa cuma salah satu dari keempat ini, ya kan? Karena masih banyak cinta tanah air yang lain yang bisa dilakukan. Yang Ibu sebutkan ini adalah salah 4-nya, gitu ya. Nah, 4 ini merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pengamalan sila yang keberapa lagi? 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, mari kita tunjukkan bukti bahwa kita cinta pada tanah air kita. Wah, gimana Bu? Kan kita belajar dari rumah masing-masing. Mudah, caranya adalah nih. Bagaimana cara menunjukkan bukti bahwa kita cinta pada tanah air Indonesia? Ibu memberi tugas buat kalian. Yang namanya tugas berarti wajib. Nah, harus. Apa tugasnya? Kalian wajib mengirimkan foto kamu sendiri dengan memakai identitas atau ciri khas Indonesia. Misalnya, kalian berfoto, posenya yang keren, yang cakep, yang cantik, yang gaya banget, yang gaul banget, seperti cover boy atau foto model, ya kan? Nah, berfoto dengan berdiri di depan rumah yang sudah memasang bendera merah putih. Silahkan. Atau posenya misalnya memegang bendera merah putih di tangan dengan kostum nuansa merah putih. Atau kostumnya pakai doreng-doreng yang TNI. Nah, silahkan. Atau berfoto dengan menggunakan salah satu baju daerah yang kalian miliki di rumah. Bu, saya punya baju daerah yang saya miliki di rumah. Pakai itu, berpose dengan itu. Wah, keren. Atau berkostum nuansa kemerdekaan tapi sambil memegang kertas yang bertuliskan mungkin Aku Cinta Indonesia atau Selamat atas Indonesia yang merdeka ke-75 tahun atau apapun. Nah, atau kalian punya ide-ide berfotonya yang lain, silahkan. Itu ide kreatif kalian. Dan ini adalah tugas PPKN yang akan dikumpulkan minggu depan. Silahkan baca di GCR kapan terakhir dikumpulkan. Kirimkan fotomu di GCR tugas PKN ini ya nak, sesuai waktu yang ditentukan. Lewat ya, kalau lewat Bu Lisa nggak akan bisa marah. Cuman poin nilai kalian akan berkurang dari tugas yang seharusnya. Oke, paham semuanya, mengerti? Selamat berkarya untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia. Merdeka!